Agenda kedatangan Yesus di dunia ini membebaskan, memerdekakan kita dari penjara zat adiktif, penjara rahasia, penjara ketidaktahuan, penjara ketakutan. Lalu yang kedua, Yesus datang untuk orang-orang yang patah hati. Apakah ada di antara kita yang sedang patah hati, yang putus asa? Ya, apa penyebabnya? Lalu yang ketiga, dia datang untuk menolong orang yang menderita, orang-orang yang terluka. Itulah agenda utama kedatangan Yesus ke dunia ini. Yesus datang menolong Anda dan saya. Yesus datang menolong semua kita yang mendengarkan berita Injil ini. Yesus sekarang berkata kepada setiap kita yang mendengarkan ini, "Aku telah memberikan teladan untuk kamu ikuti. Lakukanlah seperti yang kulakukan itu kepadamu." Shalom sahabat, Damang Dainang, saudara-saudara yang baik hati, yang diberkati Tuhan. Senang sekali boleh kita bersama-sama dalam episode hari ini, dalam seri mengenal dan mengasihi Tuhan Allah. Kita telah mencoba belajar dari firman Tuhan. Allah itu yang kita kenal dalam Yesus Kristus adalah Allah yang mencipta, memelihara, dan mengasihi kita. Karena itu tugas kita adalah bersyukur dan memuliakan Dia. Allah pencipta yang memelihara, mengasihi itu kita kenal dengan lebih baik di dalam Yesus Kristus, anak Allah. Anak yang diperkenan dan anak yang dikasihi oleh Allah yang datang ke dunia. Dan karena itu di dalam Yesus Kristus, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, menjadi orang yang diperkenan, orang yang dikasihi oleh Allah, meski kita tidak pantas untuk itu. Allah yang kita kenal itu, Dia adalah Allah yang bermurah hati, berlimpah kasih setianya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya, jadi kita diperintahkan untuk mengasihi. Itu sudah kita bahas minggu kemarin. Dan hari ini kita akan belajar melihat apa agenda Yesus datang ke dunia ini. Disebut dalam topik minggu ini, Yesus adalah penggenapan firman Tuhan. Apa agendanya? Dia datang ke dunia ini, lahir di kandang domba, menjadi miskin, mau menderita, dan bahkan nanti mati di kayu salib. Apa agendanya? Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon kehadiran Roh-Mu untuk menguasai hati dan pikiran kami, serta mengajar kami untuk boleh mendengar, menghayati, dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya,
ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tadi kita katakan apa agenda Tuhan, apa agenda Yesus datang di dunia ini. Jadi dalam minggu-minggu Epifani, sekarang kita Epifani yang ketiga ya, kita Allah memperkenalkan dirinya, maka bisa kita mengenalnya dan nanti kita akan mengasihinya. Yesus adalah penggenapan firman Tuhan. Dia menggenapi semua yang telah dijanjikan Tuhan dalam kitab perjanjian lama. Jadi apa yang dijanjikan Tuhan itu nyata, terwujud dalam diri Yesus Kristus. Makanya Paulus berkata, Yesus adalah ya dan amin terhadap semua janji-janji Tuhan. Nah, jadi apa sih agenda Yesus datang ke dunia ini? Dalam bacaan kita tadi, kita simpulkan ada 3 agenda pokok dari Yesus datang ke dunia ini. Roh Tuhan ada padaku, ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi Yesus datang memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kita sekarang sedang berada dalam tahun rahmat Tuhan. Lalu bagaimana Yesus mengimplementasikan tahun rahmat Tuhan itu dalam agendanya? Apa yang akan dilakukannya? Saya kelompokkan dalam 3 hal yang tadi dalam Lukas 48-19 itu. Yang pertama, Yesus menyatakan tahun rahmat Tuhan itu dengan membebaskan orang-orang yang tertindas. Jadi Yesus datang, agenda utama Yesus adalah memerdekakan, membebaskan Anda dan saya dari penjara, dari tawanan. Nah, tawanan apa saja? Jadi kita cek sekarang diri kita ya, kita berada dalam tawanan apa sekarang? Ada orang yang berada dalam tawanan kecanduan, ada orang dalam tawanan tekanan atau keharusan. Ya. Jadi dia tawanan kecanduan, tawanan tekanan membuat dia merasa tertekan terus. Atau harus melakukan ini, padahal dia nggak mau. Apa saja itu? Zat-zat adiktif, itu tawanan zat adiktif, tawanan seseorang. Jadi ada seseorang begitu dia melihat seorang itu seperti dia langsung terpenjara. Ya. Entah karena apa. Ada tawanan peristiwa traumatik. Jadi ada pengalaman-pengalaman traumatik yang membuat dia ada luka hatinya, luka batinnya, sehingga dia seperti tertawan di masa lalu. Ya, tertawan di masa lalu. Ada tawanan akar pahit. Ya. Jadi Yesus datang membebaskan Anda dan saya, membebaskan Amang Inang, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dari tawanan itu.
tawanan kecanduan, tawanan tekanan atau tawanan keharusan, yaitu apakah itu zat adiktif, apakah itu seseorang, apakah itu peristiwa masa lalu, atau apakah itu akar pahit yang ada dalam hati kita. Dia datang membebaskan kita dari sana. Yang berikut, kita ada di dalam tawanan di penjara apa? Ada penjara rahasia, ya. Penjara rahasia. Ada rahasia keluarga, rahasia pribadi yang tidak dapat kita ceritakan kepada siapapun. Jadi rahasia itu kita seperti ditawannya, kita gak bisa memberitakan kepada siapapun, kita ditawan oleh rahasia itu. Ada tawanan ketidaktahuan, kebodohan. Jadi ini orang Batak khususnya ya, untuk orang Batak, 160 tahun yang lalu, orang Batak itu ada dalam tawanan ketidaktahuan, kebodohan. Lalu datang Injil membebaskan, memerdekakan kita, membebaskan orang Batak khususnya dari tawanan kebodohan, dari tawanan ketidaktahuan, sehingga kalau dibuat statistik, hampir, kalau sekarang ya, hampir tidak ada lagi orang Batak yang tidak melalui pendidikan paling sedikit SD atau paling sedikit SLTA. Sudah pada umumnya S1 sarjana. Itu orang Batak. Makanya ada lagu Nahum Situmorang, gogo macari lau pasti kolahon. Harus sekolah setinggi-tingginya agar bebas dari tawanan ketidaktahuan, tawanan kebodohan. Dan yang keempat, Yesus datang membebaskan, memerdekakan kita dari tawanan ketakutan. Dan ini yang paling hebat, ya. Tawanan ketakutan ini yang paling hebat, menawan kita. Ketakutan membuat kita tidak bisa memenuhi potensi terbaik kita. Ya. Jadi takut melakukan sesuatu yang baru, sehingga potensinya terkurung. Takut diketawain orang, takut salah, ya. Jadi ketakutan ini membuat kita tidak bebas mengembangkan potensi terbaik kita. Jadi Yesus datang membebaskan kita dari penjara-penjara itu. Makanya ayat ini ditegaskan Yesus lagi dalam Yohanes 8 ayat 36. Molo dipalua anaki hamu, nama dua situ tumahamu. Jika anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Jadi dia datang memerdekakan kita dengan cuma-cuma, dengan gratis, tidak perlu dibayar. Kita hanya mau percaya dan mengikut dia. Itu yang pertama, agenda kedatangan Yesus di dunia ini. Membebaskan, memerdekakan kita dari penjara zat adiktif, penjara rahasia, penjara ketidaktahuan, penjara ketakutan. Lalu yang kedua, Yesus datang untuk orang-orang yang patah hati, yang broken heart. Jadi Yesus datang untuk melawat, membantu, menolong orang-orang yang patah hati. Dalam Mazmur 69:20, jadi patah hati itu Alkitab yang pertama mempergunakan broken heart, patah hati. Dalam Mazmur 69 ayat 20 firman Tuhan berkata, kata Daud, celah itu telah mematahkan hatiku, membuat aku putus asa. Ya, jadi dalam Alkitab ribuan tahun yang lalu sudah dikenal kata patah hati. Apa yang bisa menyebabkan seseorang patah hati? Ya. Apa yang bisa menyebabkan seseorang broken heart? Apakah amang-inang, saudara-saudara? Ya sahabat ya, apakah ada di antara kita yang sedang patah hati, yang putus asa? Ya, apa penyebabnya? Ada paling sedikit, ada 3 yang bisa menyebabkan seseorang patah hati. Yang pertama, dia kecewa karena hal-hal tidak berjalan seperti yang direncanakan. Jadi mungkin tahun 2021 rencananya A, tahun 2021 sudah berakhir, sekarang sudah bulan pertengahan atau hampir berakhir bulan pertama, apa yang direncanakan belum terlaksana, jadi tidak terjadi. Itu bisa buat dia kecewa, lalu dia patah hati. Yang kedua, orang bisa patah hati karena ditolak oleh seseorang yang
dia cintai atau ditolak oleh seseorang yang dia pikir mencintainya. Ya. Jadi kalau kita berpikir aku mencintainya, tapi ternyata aku ditolak dia. Atau seseorang kupikir mencintai aku, ternyata tidak. Ya, jadi itu bisa membuat orang patah hati. Lalu yang ketiga, orang bisa patah hati, broken heart, ketika kita membenci orang lain karena berpegang pada luka masa lalu. Ya. Jadi ada luka masa lalu kita membenci seorang. Di orang Batak ada ini, hanya karena kita nggak tahu peristiwanya, nggak tahu gimana kejadiannya, tapi karena diturunkan turun-temurun dia bisa benci seseorang, padahal nggak ada masalahnya, kita nggak tahu lagi peristiwanya. Jadi bisa menjadi broken heart. Nah, sahabat, tidak masalah apa yang membuat Anda dan saya patah hati. Ya, kalau sedang patah hati sekarang, sedang broken heart, Yesus datang untuk membantumu. Ingat itu, katakan, Yesus datang untuk membantuku. Itulah agenda utama Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia berkata, Bapa mengutus aku untuk menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Itu tadi ayat 18. Bapa mengutus aku untuk menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Mazmur 147 dikatakan begini, Tuhan menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka mereka. Jadi apapun lukamu, kalau merasa patah hati, Yesus datang untuk membalut lukamu, Yesus datang untuk menyembuhkanmu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, lalu yang ketiga, agenda Yesus untuk menyatakan tahun rahmat Tuhan itu sudah datang, bukan hanya memerdekakan, bukan hanya menolong orang yang patah hati, tapi juga dia datang untuk menolong orang yang menderita, orang-orang yang terluka. Dalam seluruh Alkitab kita dapat melihat ada benang merah betapa Yesus peduli kepada orang-orang yang terluka, orang-orang yang menderita. Jadi kita sering kasihan, kalau ada orang sakit diminta tolong untuk melihat, itu bisa majelis, bisa pendeta atau bisa siapa, tapi dia nggak ada waktu untuk melihat orang sakit, menjenguknya. Ada kesibukan lain, tapi Yesus tidak. Yesus tidak pernah tertunda menolong orang yang menderita, menolong orang yang sakit, sesibuk apapun dia. Karena memang agenda dia datang ke dunia adalah untuk menolongmu, menolong saya dan Amang dan Inang, kita semua. Apapun membuat kita terluka, apapun membuat kita menderita. Jadi orang-orang yang datang kepada Yesus selalu datang karena satu dari tiga alasan ya. Jadi kalau kita dengar cerita Yesus, ada orang datang kepada Yesus, ada satu dari tiga alasan mengapa mereka datang. Yaitu pertama, ada kebutuhan yang mendesak. Yang kedua, ada penyakit yang harus disembuhkan. Dan yang ketiga, ada pertanyaan yang harus diajukan kepada Yesus. Jadi karena memang itulah agenda utama kedatangan Yesus ke dunia ini. Itulah yang dinyatakan dalam khotbah pertamanya. Ketika Yesus memulai pelayanan publiknya yang pertama, ya. Ketika Yesus memulai pelayanan publiknya yang pertama, itu agendanya yang dinyatakan, kalau bahasa sekarang di launching. Jadi Yesus melaunching agenda utamanya pada khotbah publiknya yang pertama di Nazaret. Ditutup dengan tadi untuk dia datang untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Jadi tahun rahmat Tuhan itu hadir di tengah-tengah dunia dengan dia datang untuk membebaskan, dia datang menolong orang yang patah hati, dia datang untuk menolong orang yang terluka, menolong orang yang menderita. Saudara-saudara, ketika Tuhan membebaskan Israel dari perbudakan Mesir, dia menetapkan satu hari raya yang disebut Hari Raya Jubel, tahun rahmat Tuhan, yaitu setiap 7 kali 7 tahun. Jadi 49, tahun ke-50 adalah tahun Jubel, adalah tahun rahmat Tuhan. Pada tahun Jubel itu,
segala hutang dihapuskan, tahanan dibebaskan, setiap budak dibebaskan, semua tanah yang pernah digadaikan dalam 50 tahun sebelumnya dikembalikan kepada pemilik aslinya. Itu tahun Jubel. Tapi dalam seluruh sejarah perjalanan bangsa Israel, tidak sekalipun tahun Jubel itu dilaksanakan dengan sempurna, dengan benar. Belum pernah dilaksanakan tahun Jubel dalam sejarah Israel. Inilah salah satu mengapa Israel dibuang ke Babel, karena mereka tidak taat kepada perintah Tuhan. Pada saat itulah Yesus menubuatkan apa yang dikatakan oleh Yesaya dalam ayat ini. Jadi ketika Israel dibuang ke Babel, pada saat itu Yesaya menyebutkan apa yang dikatakan Yesus dalam launching agendanya hari itu. Akulah hari Yubel. Akulah hari Yubel, ketika dosa dan hutang semua orang dihapuskan oleh karya pengorbanan Yesus Kristus. Jadi tahun Jubel dimulai yang sesungguhnya, tahun Jubel yang sesungguhnya dimulai di dalam diri Yesus Kristus. Yesus datang untuk menolong semua orang, menolong orang-orang yang menderita. Apakah mereka terlilit hutang, menderita karena terjerat dosa, menderita karena dipenjara, atau ketiganya. Apapun yang buat mereka menderita, Yesus datang untuk menolongnya. Jadi sama seperti orang-orang yang hancur 2000 tahun yang lalu di Israel, Tuhan datang untuk menyembuhkan kita saat ini. Yesus datang menolong Anda dan saya. Yesus datang menolong semua kita yang mendengarkan berita Injil ini. Aku telah memberi, dan Yesus sekarang berkata kepada setiap kita yang mendengarkan ini, aku telah memberikan teladan untuk kamu ikuti. Lakukanlah seperti yang kulakukan itu kepadamu. Jadi agenda kita sekarang dalam perjalanan kehidupan ini, belajar dari agenda Yesus adalah mengikuti agenda Yesus. Jadi kita hadir di tengah-tengah dunia menjadi orang yang memerdekakan, menjadi orang yang mengobati yang patah hati, menjadi orang yang menyembuhkan, menolong orang-orang yang menderita, orang-orang yang tersisih. Saudaraku, susunlah agendamu masing-masing sesuai dengan agenda Yesus Kristus, dan kamu akan berbahagia bila kamu melakukannya. Itu firman Tuhan kepada murid-muridnya. Selamat mengikuti agenda Tuhan Yesus, agenda yang memerdekakan. Amin. Tuhan, kami bersyukur boleh mendengar agendamu. Kami boleh mengenal Engkau dan mendengar agendamu datang di dunia ini. Agenda untuk memerdekakan. Agenda untuk menolong, mengobati, memulihkan, dan menyembuhkan. Ajarlah kami Tuhan, agar kami menyusun agenda kami sesuai dengan agendamu sebagai orang-orang yang percaya. Tuhan, Kau lihat kalau ada orang sakit, yang menderita, yang patah hati, yang broken heart, yang terpenjara oleh kekuatan apapun. Tolong Tuhan, biar mereka boleh merasakan ada Yesus, ada Engkau yang datang untuk mereka, untuk menolongnya, memulihkannya, menyembuhkannya. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Dalam nama Yesus yang telah datang untuk memerdekakan kami telah berdoa, bersyukur, dan bersalat. Amin. Shalom saudara-saudara, salam sehat selalu. Tetap jaga prokes karena Omikron sekarang sedang ada di kita. Jadi jangan sampai kita penyebar atau kena Omikron itu. Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkatimu. Horas.